Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, makin miris ya, demo Indonesia Gelap ini belum juga usai juga ya. Kemarin itu masih saja ada mahasiswa yang demo. Dan aneh-aneh, orasinya sangat aneh-aneh. Menghina Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Dan tuntutannya itu juga aneh-aneh sekali. Demo apa ini? Demo apa? Sponsornya siapa ini? Kok sampai sebegitunya gitu loh ya. Nah ini menarik. Pasalnya warga di pedalaman Papua ini memberi pernyataan yang sangat menohok kepada para pendemo mahasiswa. Yang tentunya ini bisa menjadi renungan. Kok bisa orang berpendidikan seperti itu gitu loh ya. Selain itu, Opung Parblek merosting habis-habisan Adian terkait sponsor demo. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Keadaan sudah gawat. Adili Jokowi, Ganyang Prabowo. Saat ini Indonesia memasuki babak kelam dalam perjalanan sejarahnya, di mana rakyat dipaksa menanggung beban ketidakadilan yang semakin berat. Katanya demo Indonesia Gelap demi rakyat, tapi ternyata demi kepentingan partai. Kenapa sih gitu aja mesti bohong? Hidup mahasiswa. Mahasiswa demo dengan tema Indonesia Gelap dan mereka demo tentang efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan saya heran, hanya di Indonesia efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dan demo oleh mahasiswa. Dengerin, ini ya. Dan mereka mengatakan Indonesia Gelap. Saya rasa kemarin ada diskon besar-besaran 50% malahan. Listrik. Mereka juga menikmati. Kenapa mengatakan Indonesia Gelap? Untuk adik-adik mahasiswa, saya pikir kalian itu pintar. Kalian dilatih untuk bagaimana caranya berpikir yang baik, analisis yang kuat, kemudian mengkaji sesuatu dengan baik, berpikir kritis sebelum mengambil tindakan. Jadi saya yakin bahwa dari 100% mahasiswa yang turun ke jalan untuk demo itu 1% memahami dan 99% hanya ikut-ikutan. Jadi kalian jangan takut, efisiensi anggaran itu tidak akan mengganggu KIP kuliah, PIP dan lain sebagainya. Kalian jangan takut bahwa kalian punya KIP akan putus sehingga tidak bisa modifikasi motor, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa beli skincare, tidak bisa beli iPhone dan lain sebagainya. Itu aman. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto itu untuk hal-hal yang mereka rasa tidak penting itu harus dipangkas. Seminar-seminar dan mungkin jalan-jalan dinas yang tidak penting yang hanya membuang-buang anggaran, itu yang dipangkas. Bukan terkait UKT kalian atau KIP dan lain sebagainya. Jadi kalau jadi seorang mahasiswa itu harus punya pemikiran yang kritis. Kalian sekolah di Jawa, kalian pasti punya fasilitas yang lengkap, pola pikir kalian juga pasti lebih maju, dan saya harap tolong dikaji secara baik sebelum melakukan tindakan demo di jalan. Oke, makasih, salam dari Papua Barat. Jadi mengenai demo ini ya apa lho? Demo mahasiswa ini tidak membawa kepentingan publik. Betul. Terus Satu, kedua, dia tidak memahami isi politik tersebut. Ketiga, namanya politik kardus. Terus Beberapa orang yang ngomong bilang Jokowi adili. Sekarang kamu kalau Jokowi otoriter, kamu sudah habis jadi mahasiswa. Terus Kenapa kamu kok cuma bisa menyalahkan tapi tidak bisa membuatmu kaya? terus Aktivis itu dibentuk untuk menjadi seorang yang pinter, leadership, dan membuat orang jadi kaya. berarti ini demo itu sebetulnya penting apa enggak? Penting membuat pemerintah untuk memberikan kritik dan saran.
Tetapi mahasiswa hanya memberikan kritik tanpa memberikan saran dan solusi yang terbaik buat pemerintah. Cuma bisa merusak fasilitas umum. Nah, kalau anarkis gak boleh ya. Anarkis nggak boleh. No. Kalau kamu anarkis silakan. Tapi kamu terlalu bodoh. Nah, pokoknya hitung-hitung jangan anarkis. Kalau Ya. bisa. Kamu Itu anarkis itu. harus hati-hati. Kalau Nah, kamu anarkis, berarti kamu sama saja memperkaya pegawai negeri karena dia meluapkan melalui dana-dana yang tidak penting. Salah satunya markup mengenai fasilitas negara. Salah satu contoh, halte bus kamu bakar, kamu rusak. Terus kamu lelang, itu biayanya berapa ribu miliar yang dibuat. Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adian Apitupulu. Jangan hoax kau pun. Kau pun Parbelak mana pernah hoax. Jadi kemarin ya nongollah pemberitaan tentang si Adian Apitupulu ini menjadi salah satu otak atau dalang dari demo mahasiswa ini. Aku nggak percaya gitu kan. Mereka katakan bahwasanya di Instagramnya Adian Apitupulu ikut menyerukan. Kucek lah, aku kan orang yang nggak terlalu gampang dengan informasi seperti itu. Ku tengok rupanya ada. Kita nih. Aku dari awal udah curiga. Karena apa? Karena orang ini, ya mahasiswa ini, ku bilang mahasiswa ya. Mahasiswa ini kok sama visi misinya di dalam berdemo sama keresahan yang dialami oleh Adian Apitupulu. Ya, beberapa kali ditongolin itu di Instagramnya itu ya, seruan Indonesia Gelap. Mahasiswa, ini hari terakhir toh. Gimana persiapannya? Sudah matang? Katanya BEM UI ya kalau tidak ada reaksi dari pemerintah akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Sebanyak apa? Emang anggota kalian itu bisa ditambah dari kampus lain? Atau direkrut dulu pengangguran itu, dipakaikan jaket kuning gitu? Aduh. Yang paling mencolok dari orang ini tahu kalian apa tuntutannya? Ya, tuntutannya itu apa? Batalkan efisiensi anggaran. Coba bayangkan kalian, rakyat paling setuju dengan efisiensi anggaran, ya? Yang nggak setuju siapa? Pejabat. Sekarang begini, yang dipotong Bapak Prabowo yang pertama, ya kan? Perjalanan dinas ke luar negeri. Yang kedua, acara-acara seperti halal bihalal dan lain-lain yang dianggap tidak perlu. Yang ketiga, ya, contohnya biaya hotel, penginapan, restoran dan segala macam, ya. Tahu nggak kalian berapa orang pejabat di Indonesia ini? Dan kalian tahu nggak, ya, siapa-siapa anak-anak atau mahasiswa yang bisa masuk UI, setelah itu UGM, ITB dan lain sebagainya? Kebanyakan anak pejabat. Jadi kita nggak sekarang ini logikanya gitu loh, logikanya. Kalau aku sebagai rakyat ya, sebagai masyarakat biasa yang anaknya contohnya masuk di kampus-kampus yang nggak UI, bukan yang favorit lah, ya, itu nggak ada urusan sama aku. Justru lebih bagus kalau misalnya ada pemangkasan anggaran, kan begitu. Nah, ini bapaknya pangkasannya anggarannya yang dipangkas, anaknya disuruh demo. Kalian bisa data, aku bilang ya. Dan juga sudah berseliweran itu di TikTok ya. Itu foto bagaimana mereka membagi-bagi duit. Mereka terima duit dari korlap.